Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Dalam bagian ini, orang Farisi hendak mencobai Yesus dengan pertanyaan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Bapak Ibu, pada masa itu perceraian dianggap diizinkan karena berdasarkan kitab Taurat Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, Musa sendiri memberikan izin untuk menceraikan istri asal ada surat cerai. Kali ini orang Farisi ingin melihat pandangan Yesus. Jika Yesus mengatakan tidak boleh bercerai, artinya Yesus itu sedang melawan apa yang dikatakan oleh Musa. Nah, sekarang kita perlu mengerti dulu mengapa Musa memberikan izin bercerai dengan membuat surat cerai. Nah, saya ingin memakai analogi lampu lalu lintas supaya kita bisa paham. Lampu lalu lintas fungsinya mengatur ketertiban lalu lintas. Apakah kita boleh melanggar lampu lalu lintas? Tentu saja tidak boleh. Tapi, apakah ada orang yang melanggar? Pasti ada. Karena ada yang melanggar, jadi muncullah hukum yang dikeluarkan untuk mengatur orang-orang yang melanggar lampu lalu lintas. Misalnya dengan tilang atau denda. Ada slip biru, ada slip merah, SIM ditahan dan kita perlu mengurusnya ke pengadilan. Apakah karena ada hukum ini lalu dianggap kita boleh melanggar lampu lalu lintas? Tentu saja tidak. Hukum ini dibuat untuk mengatur supaya yang buruk itu tidak lagi bertambah buruk. Demikian juga yang dilakukan Musa pada waktu itu. Musa tidak mengizinkan perceraian, namun itu sudah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi, daripada bangsa Israel dengan sesuka hati kawin cerai, Musa membuat peraturan ini untuk mengatur perceraian yang sudah terjadi. Baik Musa atau Yesus sebenarnya tidak mengizinkan perceraian, sebab ini bukanlah rancangan awal Allah bagi pernikahan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, perceraian itu tetap terjadi. Karena apa, Bapak Ibu? Yesus katakan perceraian itu terjadi karena ketegaran hatimu. Ketegaran hati artinya hati yang keras, hati yang tidak mau diarahkan, tidak mau dibentuk, hati yang menolak Allah dan segala kasih karunia-Nya. Kekerasan hati ini bisa terjadi ketika dosa itu masih dibiarkan untuk menguasai hati seseorang. Secara praktis kita bisa lihat, orang yang keras hati biasanya adalah orang yang sulit menerima firman, apalagi ketika firman itu menyinggung tentang dosa yang dilakukannya. Orang ini tidak bisa diajar dan juga tidak rendah hati. Saudara, jangan sampai kekerasan hatimu membuat kamu dibutakan dari kebenaran dan membuat kamu mengambil keputusan untuk bercerai. Jangan biarkan dosa, egoisme, dan juga kepahitan menguasai hatimu. Ketika Tuhan tunjukkan bagian kesalahanmu, lembutkanlah hatimu untuk menerima dan mengakui kesalahanmu dan bertobatlah. Ketika pasangan melakukan tindakan yang menyakiti dirimu, minta pada Tuhan untuk memberimu kekuatan, mengampuni dan mengasihi kembali, sama seperti Yesus yang terus-menerus mengasihi kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, konflik dalam rumah tangga memang sesuatu yang sulit. Namun perceraian juga bukan jalan keluar yang tepat. Ketika perceraian dipilih, artinya kita sudah melenceng dari rancangan Allah yang semula tentang pernikahan. Selain itu, juga perceraian mendatangkan luka yang mendalam, baik bagi kita sendiri, bagi pasangan kita, dan terlebih lagi bahkan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita dengan seluruh kerendahan hati minta Tuhan berikan kita hati yang lembut, yang senantiasa mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, yang senantiasa mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Bagaikan bejana siap dibentuk.